Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Kuliah Ariski, bisa dipanggil Alvan. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Agama Islam atau PAI di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pendidikan luar sekolah dalam mata kuliah pendidikan luar sekolah yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Tulus MPDI. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat krusial. Krusialnya ini dalam hal mengelola program-program yang non formal, yaitu adalah evaluasi pendidikan luar sekolah. Eh, Kenapa menurut saya sangat krusial? Karena di dunia pendidikan luar sekolah atau yang nanti seterusnya kita akan sebut dengan istilah PLS, sumber daya itu seringkali terbatas. Sehingga kita harus benar-benar memastikan setiap usaha yang kita lakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif. Jadi pembahasan kali ini saya harap tidak akan hanya berisikan tentang teori saja, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengukur dampak, memastikan relevansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas program kita di lapangan nantinya. Oke, jadi agar pembahasan kali ini lebih terstruktur dengan baik, saya sudah menyiapkan strukturalnya seperti apa, alur seperti apa. Jadi saya sudah membagi poin-poin penjelasan pada hari ini melalui 7 poin utama. Dimulai nanti kita akan memahami apa itu PLS terlebih dahulu. Jadi ini kita akan membahas pendahuluan terkait konsep dasar PLS. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengapa evaluasinya itu begitu spesial dan penting. Kemudian selanjutnya kita akan membahas karakteristik uniknya. Kemudian kita akan membahas tentang model-model evaluasi. Model-model yang tentunya cocok yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita beralih ke tahapan-tahapan praktis untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Dan nanti kita akan bahas juga terkait tentang contoh nyata sekaligus kita akan studi kasus seperti itu. Dan nanti akan diakhiri dengan kesimpulan seperti itu. Oke, baik. Jadi yang pertama, apa itu PLS atau pendidikan luar sekolah? Kita sepakati dulu definisinya bahwa PLS itu adalah pendidikan yang keluar dari pakem sekolah formal. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, PLS adalah pendidikan yang keluar dari pakem formal. Maksudnya apa? PLS ini terorganisir tetapi sangat-sangat fleksibel. Seperti itu. Analogi sederhananya seperti ini. Kalau pendidikan formal seperti sekolah itu kita ibaratkan sebagai kereta api yang berjalan di rel tetap dengan jadwal yang sangat padat, maka PLS ini akan kita ibaratkan sebagai angkutan online atau ojek online, di mana angkutan-angkutan tersebut pergi kemanapun penumpang butuhkan dengan adanya orderan-orderan dari para penumpangnya. Dan rutenya juga disesuaikan dengan kebutuhan penumpang, seperti itu. Jadi untuk PLS ini cakupannya sangat luas sekali, mulai dari mengajarkan baca tulis untuk nenek-nenek, atau paket kesetaraan, atau pelatihan membuat keripik pisang, sampai sekolah parenting untuk ibu-ibu muda. Jadi cakupan pendidikan luar sekolah atau PLS ini memang sangat luas karena memang fleksibel tadi. Jadi karakter unik dari PLS ini adalah fleksibel, praktis, dan langsung menjawab kebutuhan seperti itu. Kemudian, mengapa evaluasi PLS ini sangat penting? Nah, kalau kita sudah paham bahwa program dari PLS ini begitu
luas ya, begitu fleksibel. Lalu kenapa sih harus perlu ada evaluasi, bukannya itu malah membebani seperti itu. Nah, justru di sinilah poin pentingnya. Evaluasi PLS itu bukan sekedar laporan untuk donor, tetapi evaluasi ini menjadi kompas atau cermin bagi kita. Kalau kita jabarkan seperti ini. Yang pertama adalah akuntabilitas. Jadi kalau kita gambarkan sebagai kacamata. Jadi kita perlu tunjukkan ke penyandang dana atau masyarakat bahwa uang dan tenaga yang dikeluarkan telah digunakan dengan benar dan mencapai tujuan. Nah, ini adalah soal believer atau kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat ukur untuk menentukan peningkatan kualitas. Evaluasi. Nah, bagaimana kita tahu program kita itu sudah baik atau justru perlu perbaikan? Nah, evaluasi ini adalah memberikan kita data, bukan hanya feeling. Jadi, seperti kita memeriksa kerusakan pada kendaraan mungkin, kita perlu tahu mana bagian yang perlu diservis atau memang semuanya sudah baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, apakah program-program ini dilanjutkan, apakah akan diubah, atau justru akan dihentikan dan dibuang. Nah, keputusan itu harus berdasarkan bukti, bukan asumsi. Nah, adanya bukti itu datang dari evaluasi, seperti itu. Kemudian sebagai pembuktian dampak. Ini yang paling powerful. Jadi PLS itu bertujuan untuk mengubah hidup. Evaluasi itu membantu kita menjawab apa bedanya kehidupan peserta sebelum dan sesudah mengikuti program kita. Apakah lebih terampil, lebih percaya diri, atau lebih sejahtera. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya adalah sebagai media pemberdayaan. Jadi, evaluasi PLS, ketika kita melibatkan peserta dalam evaluasi, kita mengakui pengetahuan dan pengalaman mereka. Nah, ini justru akan memberdayakan masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian adalah kita bahas karakteristik unik dari PLS. Oke. Evaluasi PLS itu tidak bisa disamakan dengan ujian akhir semester atau di sekolah. Mengapa? Karena objeknya berbeda. Mari kita bedah. Yang pertama adalah konteksnya beragam. Peserta kita atau peserta di PLS itu bisa dari berbagai macam usia, dari anak usia dini hingga 65 tahun atau lansia, dengan tujuan belajar yang tentu saja sangat berbeda-beda. Maka akan sangat sulit sekali ketika kita memakai standar ukur yang sama. Kemudian yang nomor dua adalah tujuan yang fleksibel dan spesifik. Fokus PLS itu seringkali ada perubahan perilaku dan keterampilan hidup. Nah, jadi target dari PLS itu biasanya bukan nilai A di kertas, bisa dapat orderan baru dari keterampilan menjahit misalnya, atau keterampilan-keterampilan lain yang memang diajarkan di PLS tersebut. Jadi bukan ke arah nilai dalam bentuk fisik di dalam kertas, tetapi lebih ke keterampilan hidup yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah proses partisipatif. Jadi peserta PLS adalah orang, bisa anak, bisa orang, atau bahkan orang dewasa yang memiliki pengalaman hidup. Jadi mereka harus dilibatkan sebagai mitra evaluasi kita, bukan hanya sekedar objek yang akan kita uji. Kemudian indikator holistik. Jadi kita tidak bisa hanya ukur dari tes tulis saja. Kita harus lihat perubahan keterampilan atau yang biasa kita sebut dengan psikomotorik, perubahan sikap dan kepercayaan diri yang kita biasa sebut dengan afektif, plus dampak ekonomi bagi keluarga atau bahkan masyarakatnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah evaluasi eh, waktunya fleksibel. Ya, karena pendidikan luar sekolah kembali ke karakteristik tadi PLS tadi adalah fleksibel, maka evaluasinya pun mengikuti juga, yaitu fleksibel. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan kapan saja sesuai siklus program yang telah ditetapkan oleh PLS tersebut. Oke. Kemudian
model dan pendekatan evaluasi yang relevan. Lalu model apa yang cocok? Jadi ada beberapa model yang menurut saya bisa kita adaptasi dalam evaluasi ini. Yang pertama adalah model CIP, yaitu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Jadi ini seperti memeriksa seluruh perjalanan program. Jadi sebelum mulai kita evaluasi dulu konteks. Contohnya, apakah kebutuhan masyarakat itu sudah tepat? Apabila konteks sudah terjawab, maka kita lanjut ke evaluasi input. Misalkan, apakah sumber dayanya mencukupi? Nah, saat berjalan, kita pantau proses. Jadi kita evaluasi prosesnya. Misalkan ada pertanyaan, apakah pelaksanaannya lancar? Nah, di akhir kita nilai produknya. Apa hasilnya? Nah, maka model ini adalah model yang komprehensif. Kemudian model yang kedua adalah Kirkpatrick. Ya, Kirkpatrick ini model yang sangat cocok untuk berbagai program pelatihan. Terdiri dari 4 level. Level yang pertama itu adalah reaction ya, kepuasan. Jadi untuk pertanyaannya bisa, apakah peserta itu senang dengan pelatihannya? Jadi kan kita memang mengharapkan reaksi dari mereka. Kemudian yang kedua, level yang kedua itu adalah tentang pembelajaran. Jadi apakah mereka paham materinya? Jadi misalkan di pertanyaan pertama mereka puas dengan pelatihan yang kita buat. Lalu yang kedua, apakah mereka paham dengan materi yang kita sampaikan? Kalau sudah terjawab, kita naik ke level selanjutnya, yaitu adalah level yang menanyakan tentang perilaku. Setelah mereka puas dan mereka paham, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka menerapkan ilmunya di rumah atau di masyarakat atau di lingkungan mereka. Nah, seperti itu. Apabila sudah terjawab lagi, maka kita akan naik level ke level 4, yaitu adalah hasilnya. Ketika mereka sudah puas, ketika mereka sudah paham, ketika mereka sudah menerapkan di kehidupan sehari-harinya, pertanyaan selanjutnya adalah apa dampak akhirnya bagi keluarga atau bahkan masyarakatnya. Jadi kita menanyakan hasil. Nah, tantangan kita adalah naik level dari level 1 sampai level 4. Kebanyakan orang-orang itu kebanyakan stuck di level 1 dan 2. Memang sulit untuk menaiki level ketiga dan keempat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan partisipatif. Jadi evaluasi ini lebih dari sekedar model, jadi ini menurut saya ini adalah lebih ke filosofi ya. Jadi evaluasi ini dilakukan bersama peserta dan fasilitator, jadi bukan terhadap mereka. Tekniknya bisa dengan diskusi kelompok, pembuatan portofolio, atau cerita perubahan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tahapan-tahapan pelaksanaan evaluasi PLS. Nah, di sini ada siklus yang sudah saya gambarkan. Jadi secara praktis evaluasi adalah sebuah siklus yang berputar untuk perbaikan. Analoginya seperti misalkan ketika kita memasak, maka kita siklusnya adalah merencanakan menu, kemudian kita memasak, kemudian kita mencicipi rasanya, dan kemudian adalah kita menyesuaikan bumbu untuk masakan berikutnya. Nah, evaluasi ini juga seperti itu. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, ini adalah kunci. Jadi kita harus menentukan dari awal apa yang mau kita ketahui, siapa yang akan kita tanya, dan bagaimana caranya. Jadi jangan sampai kita salah mengukur. Kemudian yang kedua adalah data collection atau pengumpulan data. Jadi gunakan berbagai alat atau triangulasi untuk gambaran utuh kuesioner untuk data luas. Misalkan kita bisa menggunakan wawancara, kemudian atau observasi seperti itu. Atau kita bisa melakukan FGD. FGD ini biasanya forum grup diskusi ini biasanya untuk menggali pemahaman kelompok seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner itu adalah berarti untuk data luas, kalau kita menggunakan wawancara berarti untuk kedalaman, kalau observasi itu untuk melihat praktik secara langsung, dan kalau FGD kita menggali pemahaman kelompok. Kemudian siklus selanjutnya adalah analisis data. Jadi olah data kualitatif. Jadi kita mencari tema dari cerita atau wawancara, dan kuantitatif, hitung persentase rata-rata. Seperti itu. Nah, maka tugas kita adalah mencari pola dan insight, bukan hanya sekedar angka.
seperti itu. Kemudian siklus selanjutnya adalah pelaporan. Jadi kita akan membuat laporan yang berbeda untuk audiens yang berbeda pula. Jadi laporan untuk donor beda dengan laporan internal untuk fasilitator. Nah, itu perlu dipahami. Jadi, maka kita harus menyampaikan ceritanya dengan sangat-sangat jelas. Kemudian selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut atau follow up. Nah, ini adalah yang sangat krusial juga. Jadi hasil evaluasi harus ditindaklanjuti atau di follow up dengan revisi modul, pelatihan tambahan untuk fasilitator, atau perubahan metode. Seperti tadi, apakah program ini akan dilaksanakan kembali, atau akan diubah atau direvisi, atau akan dihentikan, atau bahkan akan dihilangkan. Nah, kalau tidak dilaksanakan seperti itu, maka evaluasi akan hanya menjadi arsip yang sia-sia. Oke, kita sekarang menuju ke studi kasus atau kita contoh aplikasi. Di sini saya studi kasus atau saya menjadikan contoh ada program, misalkan saya membuat program pelatihan pembuatan kue eee, untuk ibu-ibu PKK, atau yang misalkan di PowerPoint itu saya berikan contoh pelatihan kewirausahaan ibu rumah tangga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita akan mengetahui efektivitas pelatihan dan dampak ekonomi ibu-ibu rumah tangga tersebut. Metodenya apa? Kita bisa menggunakan kuesioner untuk mengukur reaksi dan pembelajarannya. Kemudian kita bisa menggunakan observasi praktik untuk mengukur perilakunya. Kemudian kita bisa menggunakan wawancara juga yang untuk mendalam atau deep. Nah, ini bisa dilakukan 3 bulan setelah pelatihan. Nah, kemudian untuk indikator kuncinya, jadi indikator kuncinya adalah bukan cuma sukses, tetapi eh, bisa kita indikatorkan yang pertama jumlah peserta yang memulai usaha. Setelah peserta, misalkan kita memiliki peserta 100 dan ternyata yang memulai usaha itu sekitar 90, berarti 90% memulai usaha. Itu bisa dijadikan indikator seperti itu. Bukan hanya kekayaannya saja. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kepercayaan diri. Oke. Kemudian temuan dan rekomendasinya ternyata 70% peserta membuka usaha. Namun masih membutuhkan panduan dari senior-seniornya atau pendampingan-pendampingan lanjutan. Nah, jadi itu adalah contoh studi kasus atau contoh aplikasi dari evaluasi PLS ini. Oke, jadi kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan sih sebenarnya dari perjalanan kita pada pembahasan kali ini? Jadi, evaluasi PLS itu adalah jiwa dari program. Tanpa ada evaluasi, kita berjalan dalam gelap, atau jadi kita tanpa tahu apakah langkah kita benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan harus sesuai dengan karakter PLS. Pendekatan evaluasi itu harus sesuai dengan karakter PLS. Jadi kontekstual, fleksibel, dan partisipatif. Peserta adalah ahli untuk kehidupannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah geser fokus dari output ke outcome atau impact. Jadi jangan bangga hanya karena sudah melatih 100 orang. Nah, tapi banggalah atau tanyakan apa yang terjadi pada 100 orang itu setelahnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah hasil evaluasi harus ditindaklanjuti. Jadi hasil evaluasi itu harus menyuburkan program. Hasil evaluasi ini harus menjadi pupuk untuk perbaikan dan inovasi program ke depannya. Seperti itu. Jadi sekian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Satu quotes yang ingin saya sampaikan adalah evaluasi yang baik adalah cermin untuk program yang lebih baik ke depannya. Jadi baik dan tidaknya sebuah institusi atau sebuah organisasi menurut saya bisa diukur dengan evaluasinya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan saya pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.